Kita membuka di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Hari ini menjadi satu refleksi mengajak saudara dan sekalian untuk bersama-sama merenungkan apa yang menjadi pengertian kita mengerti diri kita sendiri. Di tahun 2012, sudahkah kita menguji diri kita sendiri? Di tahun 2012, sudahkah kita akan menyelidiki diri kita sendiri? Maka sudah kita membaca bagian yang pertama. Saya mengajak saudara membuka di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kedua, saya membawa saudara untuk membuka di dalam Wahyu. Wahyu pasal ketiga. Wahyu pasal ketiga ayat ke-16. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Mari kita membaca bersama-sama Wahyu pasal ketiga ayat 15 dan ayat yang ke-16. Sudah menemukan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, kita pada saat melihat tahun 2012 kita sedang dipercayakan satu waktu untuk kita dapat bersama-sama menjalankan apa yang menjadi satu tanggung jawab di future, di dalam masa depan kita. Kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu bulan depan apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu tahun depan apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan mengajak saudara-saudara saya untuk bersama-sama untuk setiap hari, di dalam setiap waktu, untuk kita menguji diri kita dan menyelidiki diri kita. Uji diri kita, apakah iman saya sudah iman yang berdiri tegak? Apakah iman saya sudah memiliki tulang untuk berdiri? Atau iman saya baru daging aja yang tanpa tulang? Dan saudara coba membayangkan, saya hari ini dengan tubuh yang begitu besar, tanpa tulang, maka saudara akan lihat apa? Seonggokan daging berjalan, ya kan? Tapi saudara nggak melihat seorang manusia yang berdiri tegak dan dia di hadapan saudara. Maka saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan perkara Tuhan. Dan pada saat kita dipanggil untuk menjalankan perkara Tuhan, kita juga dipanggil untuk menguji diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menselidiki hidup kita sendiri. Apakah saya sudah tetap tegak di dalam iman? Apakah iman saya adalah iman yang sungguh-sungguh adalah pemberian dari Tuhan? Atau iman yang ada dalam diri saya hanyalah ciptaan saya, di mana saya berkata, I am Christian, tapi apa yang kita katakan sebagai iman, itu bukanlah iman yang sesungguhnya. Maka seringkali pada saat kita menjadi orang Kristen, seringkali kita menipu diri kita dengan mengatakan bahwa aku orang Kristen, tetapi semangat kita bukan Kristen. Pada saat kita mengatakan aku adalah orang Kristen, tapi cara kita berpikir sudah bukan lagi cara Kristiani. Dan kita berkata aku adalah orang Kristen, tapi cara saya menjalankan segala sesuatu tidak sesuai dengan cara Kristen. Maka bagaimana mungkin saudara dapat mengatakan I am Christian, tapi saudara sedang mengorbankan banyak hal di mana kekristenan tidak saudara junjung tinggi di dalam kekristenan pada saat engkau bicara engkau sebagai orang Kristen. Maka saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana kita harus membaca diri kita, bagaimana kita harus belajar menguji diri kita, bagaimana kita harus menselidiki apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana saudara menggambarkan diri kamu sendiri sebagai orang Kristen? Apakah saya cocok dikatakan sebagai orang yang benar-benar cinta Tuhan, atau saya lebih cocok dikatakan sebagai orang yang belum mencintai Tuhan dengan segenap hati? Maka saudara, pada saat saya mengajak saudara membuka di dalam Wahyu pasal 3 ayat ke-16, ada satu vocabulary yang muncul, yaitu apa? Lukewarm. Lukewarm itu adalah satu hal suam-suam kuku. Dan kata suam-suam kuku, tidak pernah mungkin kita dengar
di dalam vocabulary, di dalam buku-buku yang lain. Tapi kata ini menjadi satu vocab yang muncul, dan muncul di dalam Wahyu. Dan pada saat sudah mendengar kata Wahyu, kitab Wahyu itu adalah satu kitab yang memberikan akan satu hal, bahwa peringatan, warning di masa akhir itu menjadi satu hal yang seharusnya kita perhatikan. Maka dia pada saat berkata, jika kamu panas, tidak panas dan tidak dingin, maka kamu akan kumuntahkan. Maka saudara, kata itu menjadi satu hal. Kenapa muntah berhubungan dengan suam-suam kukuh, saudara? Selama ini apa yang kita muntahkan dalam hidup kita? Ya, kita muntahkan dalam makanan. Ya, kita muntahkan adalah apa yang ada dalam diri kita, racunkah, apakah itu kita muntahkan. Dan saudara, tahukah saudara pada saat saudara melihat vocabulary ini, suam-suam kukuh, ini adalah hal yang juga seharusnya tidak ada di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena suam-suam kukuh adalah sesuatu yang menjijikkan bagi Allah. Karena suam-suam kukuh adalah sesuatu yang tidak diperkenan oleh Allah. Dan suam-suam kukuh adalah hal di mana tidak mungkin ada blessing di dalam orang-orang yang menjalankan segala sesuatu di dalam suam-suam kukuh. Maka saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk mengekstray diri kita sendiri. Apakah saudara adalah orang-orang yang suam-suam kukuh, atau saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan? Maka hari ini saya tidak akan berkhotbah, tapi akan memberikan ayat demi ayat. Dan saya membawa saudara untuk melihat, sebenarnya di Shanghai saya membahas dengan 15 poin. Hari ini saya mereduksi di dalam 12 poin, untuk supaya saudara bisa untuk tidak terlalu lelah. Tetapi saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dan menemukan how truly Christian you are. Apa kau sungguh-sungguh orang Kristen yang cinta Tuhan? Maka saudara, siapakah orang-orang yang suam-suam kukuh? Suam-suam kukuh adalah nggak panas, nggak dingin. Bahasa yang paling saya suka adalah panas-panas tai ayam. Ya, kita pertamanya, gua panas, tapi terakhirnya gua kering, dan akhirnya gua tidak mengalami sebuah kepanasan lagi. Akhirnya aku menjadi loyo, aku menjadi jenuh, dan akhirnya aku menjadi seorang yang tidak maksimal melayani Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen panas-panas tai ayam. Maka yang sudah tidak panas lagi, memang itu tai ayam. Orang Kristen tipe tai ayam. Ya. Maka pada saat kita melihat, kalian orang Kristen macam apa? Orang Kristen yang benar-benar panas, dan pada saat panas di situ, saudara forever heaven, forever there, ada di dalam apa yang Tuhan percayakan, yaitu api pelayanan yang Tuhan percayakan. Atau saudara masih dengan pertamanya panas, dan akhirnya hidup kan harus begitu. Lihatlah weather yang ada di luar. Kadang-kadang panas di dalam summer, lalu akhirnya kadang-kadang juga dingin. Weather gitu kan. Cuaca juga cuaca. Masalah kerohanian kita, apakah harus didasarkan dari cuaca? Tidak. Justru apa yang menjadi kerohanian kita harus ditentukan dari firman Tuhan yang always diberikan dari Allah, dan itu memberikan kesejatian kita untuk berani memberikan yang terbaik. Maka saudara, mari kita bertanya, siapakah orang, atau bagaimanakah orang yang suam-suam kuku itu? Maka saya mengajak saudara membuka dalam beberapa ayat. Pertama, saya mengajak saudara melihat di dalam Yesaya. Jadi saudara boleh catat. Yang pertama, yaitu dalam Yesaya pasal pertama. Yesaya pasal pertama. Yesaya pasal pertama ayat 10 sampai ayat ke-20. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Yesaya pasal pertama ayat 10 sampai ayat 20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadaku, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh,
sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tipe pertama, yaitu mereka yang rajin memberikan worship, rajin memberikan offering, memberikan akan secara kelihatan sebuah pelayanan, memberikan secara kelihatan sebuah ibadah, secara kelihatan melakukan something katanya untuk Tuhan, tetapi semuanya is just ritual. Itu hanya sebuah ritual biasa, karena yang mereka lakukan tidak didasarkan dari apa yang Tuhan mau, tapi yang mereka anggap ini adalah ibadah yang kuberikan buat Tuhan, yang kuanggap ini yang harus kuberikan buat Tuhan. Tetapi semuanya itu di dalam motivasi yang tidak benar. Dan kita melanjutkan Yesaya pasal 29. Tetap di poin yang pertama, di dalam Yesaya pasal 29 ayat ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka saudara, setiap orang yang suam-suam kukuh adalah orang yang doing something katanya buat Tuhan, yang memberikan offering, memberikan persembahan kepada Tuhan, dan yang memberikan worship dan memberikan ibadah kepada Tuhan, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Dan semuanya itu hanyalah karena tradisi dari keluarga. Oh, keluarga Kristen, keluarga gua percaya pada Tuhan, maka semuanya itu kujalani hanya sebagai tuntutan tradisi. Berapa banyak kita orang Kristen yang sungguh-sungguh menyadari, aku Kristen karena aku sebagai keputusanku, aku beriman kepada Tuhan. Atau kita mencari kekristenan karena secara tradisi yang memberikan satu hal bahwa aku harus menjalani kekristenan, maka aku ikut di dalamnya. Atau saya dengan sungguh-sungguh, saya beriman kepada Dia. Aku dengan beriman memberikan offering, dengan beriman memberikan worship, dan dengan beriman aku menjalankan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam keputusanku. Maka saudara, inilah yang menjadi sebuah hal bagaimana orang-orang yang suam-suam kuku adalah orang yang bukan outsider, tapi orang suap-suam kuku adalah insider. Orang yang suam-suam kuku adalah orang yang berada di dalam gereja. Orang suam-suam kuku adalah orang yang berada di dalam rumah Tuhan. Dan orang-orang suam-suam kuku adalah orang yang berada bersama-sama dengan kita. Maka sudah di sini kita melihat Tuhan berkata, aku tidak mau menerima semuanya itu. Maka karena bagi Tuhan orang ini, orang-orang seperti ini, dia melayani bukan dengan segala totalitas dirinya, tapi dia melayani dengan apa yang cuma secara luar, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka saudara, apakah saudara adalah suam-suam kukuh tipe yang pertama? Kedua, saya mengajak saudara membuka dalam Lukas pasal ke-6. Ini adalah yang kedua. Lukas pasal ke-6 ayat ke-26. Lukas pasal 6 ayat 26. Maka orang suam kuku yang pertama adalah orang yang kelihatannya melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi semuanya itu tidak ada hati, maka tidak ada hidup, maka tidak ada yang namanya sebuah hal benar. Semuanya itu adalah sebuah pemberian untuk Tuhan, tapi semuanya hanya sebuah sekedar ritual atau hanya sekedar tradisi, hanya sekedar kegiatan. Kedua,
Lukas pasal 6 ayat 26. Cilakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Siapakah orang yang suam-suam kuku? Suam-suam kuku adalah orang-orang yang pada umumnya lebih tertarik dengan pujian-pujian manusia ketimbang dengan apa yang benar di dalam firman Tuhan. Seringkali orang-orang yang melayani Tuhan, mereka suka dipuji. Mereka yang melayani Tuhan, mereka suka untuk diberikan encouragement. Mereka yang melayani Tuhan, mereka suka untuk diberikan akan tempat demi tempat di mana dia bisa melakukan banyak hal. Tetapi seringkali kenapa mereka suka? Karena mereka berharap ada pujian di baliknya. Mereka berharap ada yang memberikan encouragement kepada dia. Dia berharap ada yang memberikan support kepada dia. Kalau misalnya pelayanan tidak ada support, pelayanan tidak ada encouragement, tidak ada orang yang memuji dia, mungkin dia akan berkata, kenapa aku sudah melayani begini banyak, tidak ada yang memberikan akan respon kepada saya. Saya sudah melayani dengan begitu banyak, tapi saya kok tidak menerima sebuah pujian di situ. Maka orang Kristen akan mundur karena pujian. Tidak ada pujian itu. Maka Lukas 6 ayat 26 mengatakan bahwa apa? Cilakalah kamu jika kamu hanya berharap pujian di dalam pelayanan kamu. Cilakalah kita jika kita menjadi orang Kristen, kita berharap aku jadi orang Kristen, aku orang lebih suci daripada orang lain, dan akhirnya kita menganggap bahwa ini harus dipuji, ini harus menjadi satu hal kita diangkat. Maka sudah lihat pada saat ayat ini berkata, nenek-nenek moyang kita memperlakukan nabi-nabi palsu dengan apa? Pujian. Maka mereka lebih suka nabi-nabi yang bicara sesuatu yang mengenakan telinga mereka. Mereka tidak mau dengar nabi-nabi yang bicara dengan sincere, tidak mau bicara dengan jujur akan apa yang dikatakan firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan berkata cilakalah, maka harus berkata cilaka. Pada saat Tuhan bilang kasihilah, maka harus berkata kasihilah. Tapi pada saat kita seringkali tidak bisa membedakan firman yang benar berkata cilaka. Seringkali yang kata cilaka kita mengatakan, waduh Tuhan, kamu menunjukkan kejahatan kamu. Tapi pada saat Tuhan bilang kasihilah, Tuhan kamu kurang tegas. Dan akhirnya kita nggak bisa untuk melihat balancing dari apa yang Tuhan katakan. Maka hari ini orang-orang yang suam-suam kuku, mereka sudah tidak lagi membawa diri mereka takluk kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan, tapi mereka lebih suka untuk menerima sebuah pujian. Maka orang suam-suam kuku akan cepat mundur karena mereka tidak menerima hal ini. Lalu ketiga, yaitu tipe yang ada di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat kedua. Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Tipe yang ketiga, orang-orang yang suam-suam kuku adalah mereka yang mau keluar dari hukuman dosa, tapi mereka tidak mau keluar dari dosa. Bisa bedakan hal ini? Tidak mau keluar dari hukuman dosa, tapi tidak mau keluar dari hukuman dosa, tapi tidak mau keluar dari dosa. Maka dia nggak membenci dosa. Dia hanya untuk coba untuk mengklarify bahwa ada dosa yang bisa aku legalkan, ada dosa yang tidak boleh aku lakukan. Maka dia hanya mengatakan, Tuhan, kenapa sih kamu menghukum kami pendosa-pendosa ini? Saya benci dengan hukuman pendosa-pendosa ini. Kenapa? Kami pun masih suka untuk berdosa. Maka orang suam-suam kuku adalah orang yang masih memiliki kecintaannya bukan kepada firman Tuhan, tapi kecintaannya masih ada untuk tidak mau keluar dari dosa karena mereka mencintai dosa. Berapa banyak orang Kristen tapi masih menjalankan dosa di dalam hidup mereka. Banyak orang-orang katanya Kristen tapi tidak bisa membereskan akan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam tubuh mereka. Misalnya, waktu kemarin pada Proksif saya sempat ngomong-ngomong sama Roy tentang seksualitas.
Tapi bukan berarti dia problem seks ya. Saya pas bicara dengan dia tentang seksualitas, saya berpikir satu hal. Orang yang sudah luanlai di dalam seksualitas, kelak orang ini adalah contoh orang yang akan mengajar anaknya tentang seksualitas yang tidak benar. Jika dia mengatakan, oh gue bisa kok main-main dengan seksualitas, maka saya akan katakan, kalau kamu main-main dengan seksualitas, maka kamu akan menjadi seorang papa yang kelak akan mengajak anak-anakmu mengajarkan hal yang sama seperti yang kamu mau lakukan. Maka bagaimana engkau menghargai wanita, engkau akan tahu betapa pada saat kamu sudah tidak menghargai wanita, itulah kamu tidak menghargai orang tua kamu sendiri. Maka sebagai seorang manusia, kita kelak akan menjadi seseorang. Kita akan menjadi seorang papa, dan bagaimana seorang papa harus mendidik anak, dan bagaimana apa yang akan kamu didik kepada anak-anakmu pada saat kita punya kehidupan sudah luanlai, ngawur, ngaco, tidak kembali kepada firman Tuhan. Maka saudara, untuk mengontrol seonggokan daging di dalam diri kita, kita nggak bisa kontrol, apalagi mau kontrol orang lain. Maka sudah, kita seringkali menjadi orang Kristen, tapi untuk mengontrol diri kita sendiri, kita nggak bisa. Kenapa? Kita suka dengan itu, karena kita nggak mau keluar dari situ, dan kita mau hidup bersama-sama dengan itu. Maka orang yang demikian pasti adalah orang-orang yang suam-suam kukuh, karena dia nggak mau hukuman dosa, tapi dia mau dosanya. Itu hal yang ketiga. Hal keempat, Yakobus pasal pertama. Maka hari ini saya akan banyak mengajak saudara buka Alkitab, karena saya tahu kalian malas buka Alkitab. Yakobus pasal pertama ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hari ini banyak orang datang ke gereja, ruangan ini penuh. Tapi saya ingin berkata, siapakah yang menipu diri sendiri? Siapakah yang hanya mendengar? Jika engkau hanya sekedar mendengar, engkau sedang menjadi penipu di dalam dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata, yaitu hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Hendaklah kamu menjadi seorang yang pekerja firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kita sendiri. Berapa banyak penipu-penipu di sini? Saya nggak tahu. Tapi jika saudara, sadarkah saudara, jika saudara hanya sekedar mendengar, saudara sedang menipu? Sadarkah saudara, pada saat saudara hanya sekedar mendengar, saudara hanyalah doing something shameless di dalam diri saudara sendiri? Maka saudara, banyak sekali orang yang, gua melayani Tuhan, aku sangat gantung dengan apa yang dikerjakan oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kita hanya sekedar mendengar. Coba saya tanya, tadi saya sharing dengan 2011, ada persekutuan di Hong Kong, ada persekutuan di Nanjing, ada persekutuan di Tianjin. Saudara mendengar bukan? Lalu setelah dengar, apa perbuatanmu? Apakah saudara berdoa untuk itu? Saudara sungguh-sungguh mendukung di dalam apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang melayani Tuhan? Tahukah betapa lelah apa yang dikerjakan oleh mereka? Dan apakah saudara mendukung dari belakang? Atau mau mendukung dari depan? Saudara, apakah saudara mengerjakan itu? Maka ayat ini berkata, jadilah pelaku, bukan pendengar. Maka pada saat kamu hanya dengar, tapi you tidak lakukan, penipu kamu. Saudara, ini bukan apa yang menjadi hasrat saya, tapi inilah firman Tuhan. Dapat tulis saudara suka nggak suka dengan khotbah ini, saudara, saya hanya bersandarkan firman Tuhan. Dan pada saat saudara nggak suka dengan firman Tuhan. Pada saat saudara nggak suka dengan firman Tuhan, saudara nggak suka dengan Tuhan. It's a simple things. Maka saudara, banyak dari kita dari orang Kristen, tapi kita seringkali hanya mau menjadi pendengar. Maka pendengar saja tidak akan diberkati oleh Tuhan. Pendengar saja akan hanya menjadi pengkoleksi akan vocabulary rohani, pengkoleksi sermon-sermon rohani,
mengoleksi komentari-komentari rohani. Tetapi engkau tidak akan pernah mengalami setiap firman yang hidup di dalam diri orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara mau mengalami setiap firman yang sudah dengar, jalankan. Kalau tidak, you tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tipe kelima. Betul? Kelima? Kelima, Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 32 dan ayat ke-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Orang-orang yang suam-suam kuku cuma mau dengar, tapi dia nggak mau men-sharingkan akan apa yang menjadi identitasnya. Dia nggak mau men-sharingkan apa yang menjadi iman di dalam hidupnya. Dan dia tidak mau men-sharingkan kepada orang lain apa yang menjadi Injil yang seharusnya diberitakan kepada orang lain. Kenapa sih kita nggak suka untuk men-sharingkan? Kenapa kita nggak suka untuk memberitakan Injil? Kenapa sih kita nggak suka untuk melakukan sesuatu supaya orang lain dapat mengenal kepada Tuhan? Seringkali kita nggak mau sharing our faith to the others. Karena seringkali kita takut pengecut. Kita seringkali menjadi penakut. Karena kita takut ditolak. Karena kita takut untuk tidak menerima sebuah pujian. Dan seringkali kita takut bertemu dengan tantangan di depan. Nah, coba saya tanya, kemarin pada saudara-saudara yang ikut ke Hong Kong untuk membagikan brosur kepada TKI, berapa banyak jujur, berapa banyak yang takut dalam hidupmu? Berapa banyak yang takut terhadap diri kita sendiri pada bertemu dengan TKI itu? Dan yang kita tahu, TKI kebanyakan Muslim, kebanyakan dari Jawa, dan sebagainya. Apakah saudara berani memberitakan Injil? Tapi kalau saudara, atau saudara pertamanya, aduh, wahai pa, puai Jawa hua, gitu kan? Gak bisa bahasa Jawa, gimana bisa memberitakan Injil? Gak bisa bahasa Jawa, gimana bisa masuk? Dan sebagainya, dan sebagainya. Maka saudara, saya paling kagum pada saat saya dulu melayani di Hong Kong. Setiap hari, biasanya saya 3 hari di situ. Dan tiap kali saya di Hong Kong, saya setiap kali selalu belajar banyak hal. Saya selama memimpin kebaktian di Hong Kong, lalu saya jalan ke Victoria Park. Dan pada saya jalan ke Victoria Park, saya lupa saya pakai batik, tapi saya pura-pura tidak menganggap orang-orang Jawa di situ. Saya datang ke Victoria Park, saya lihat mereka berkumpul di situ. Lalu saya dengan jalan seperti biasa, seperti layaknya orang Hong Kong. Lupa kalau pakai baju batik. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya di situ saya pada saat lihat satu embok-embok, bukan embok-embok lah ya, masih umur 38 tahun, mau 40 ya. Nah, dia sedang mengulek-ulek rujak waktu itu. Mengulek-ulek rujak pakai tangkwang, lalu pakai apa gitu, tahu, lalu pakai tempe semua. Pokoknya diulek-ulek, dia mengulek-ulek bukan tempenya ya, yang diulek-ulek adalah bumbunya. Saudara goblok banget sih, nggak tahu rujak itu gimana bikinnya. Masa dia ngulek-ulek, saya melihat dia, lalu dia melihat saya. Ya, seringkali kita lihatnya jatuh cinta. Ya. Pada saat saya melihat dia melihat saya maunya apa? Saya secara pribadi, saya maunya cuek. Saya maunya, sudahlah, nggak mau cari perkara, gitu kan istilahnya. Tapi dianya langsung apa? Ayo mas, coba mas, rujaknya mas. Satu saya bilang, oh, gila, kok tahu dia kalau saya orang Indonesia? Karena saya lihat batik, oh saya pakai batik. Dan dia mengundang saya makan rujak dia. Akhirnya saya coba, akhirnya boleh ya, bilang oh boleh, ayo, orang mana? Jawa ya? Bilang, iya Jawa Timur. Bilang, dari mana? Surabaya. Oh saya dari Tegal. Akhirnya sama-sama orang Jawa, akhirnya ayo nyoba. Saya cuma nyoba satu, karena langsung bilang, oh enak ya, ambil lagi, oh enggak. Sungkan sekali saya. Ya, saya jadi orangnya tahu sungkan. Ya. Lalu pada saat itu, akhirnya kita ngomong-ngomong, sudah berapa lama di Hong Kong? Kurang lebih udah 7 tahun. Lalu ada orang dari Flores, lalu ada orang dari mana, mereka berkumpul sama-sama makan, terus mereka curhat.
Tapi curhatnya bukan ngomongin apa, yang ngomongnya bilang, majikanku tuh kurang ngajar, gini. Lalu sebagainya. Oh ya, ceritanya ngomel semuanya gitu ya. Jadi tiap hari Minggu adalah perkumpulan para wanita ngomel-ngomel. Ya. Saat itu akhirnya saya belajar untuk melihat, wah ini orang-orang ini, mereka pada saat ngomel-ngomel begini, justru mereka butuh Injil. Mungkin next time saudara bisa bikin grup lagi, pergi ke sana, nggak usah bagian brosur, tapi cukup untuk dengerin omelan mereka. Dan coba untuk mengerti omelan mereka. Dan coba say something kepada mereka. Bagaimana Tuhan dapat menjawab setiap omelan mereka. Maybe sometimes kita bisa arrange. Shall we? Semuanya cuma. Maka sudah, kenapa seringkali kita tidak mau men-sharingkan kita punya iman? Karena kita takut, karena kita pengecut, karena kita tidak suka untuk ditolak, dan kita nggak suka untuk repot. Kenapa? Itu urusan iman, itu urusan yang complicated, dan sebagainya. Saat saya tinggal di Hong Kong, saya pagi-pagi, jam 7 pagi, akhirnya harus pergi, waktu itu harus pergi ke tempat di mana saya harus berkhotbah. Dan pada saat jam 7 pagi, saya bertemu dengan dua bule, ya, dengan jas hitam, baju putih, dasi hitam, lebih rapi khotbah daripada saya. Saya pakai begini aja. Dia sangat rapi sekali, berada di MRT, ya, di Mongkok. Lalu, karena saya tinggal di Mongkok, ya, maka dia di Mongkok dia sudah standby di situ. Lalu dua bule itu ngomong pakai bahasa Jawa. Wah, saya sampai, luar biasa. Pakai bahasa Jawa, dan dia pakai bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa yang kasar seperti saya. Dia pakai bahasa Jawa, bahasa yang halus sekali, karena dia belajar di Jogja 3 tahun. Hanya untuk belajar Jawa. Maka, lu orang Indonesia, Jawa lu udah cukup fluently atau enggak? Malulah engkau dengan kejawaan. Orang bule belajar 3 tahun untuk bahasa Jawa. Saudara, orang-orang yang Jawa, bahkan orang Jakarta yang menganggap dirinya Jakarta dan tidak menganggap dirinya Jawa, silakan engkau. Itu orang Jawa, lu lupa diri lu Jawa. Lu ada di Pulau Jawa, ya. Seringkali itu egoisme yang terlalu tinggi. Ya. Dan ada yang tersinggung di sini, ya. Nah, saudara, pada saat kita melihat apa? Mereka prepare 3 tahun belajar bahasa Jawa. Untuk apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang Jawa. Dan itu yang mereka kerjakan. Apa yang lu kerjakan hari ini? You belajar Mandarin, apa yang lu lakukan? Mereka belajar 3 tahun bahasa Jawa untuk memberitakan Injil kepada TKI, TKW yang ada di Hong Kong. Maka saudara, mereka doing something dengan secara fenomenal, dan mereka tahu mereka lakukan itu untuk supaya mereka dengar apa yang mereka katakan. Maka saudara, tapi seringkali kita tahu mereka boleh-boleh itu imannya ngawur, ngaco, gak percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan hanya mengakui bahwa kita dapat mengerti Alkitab kalau misalnya kita membaca The Book of Mormon, maka disitu saya baru bisa mengerti Alkitab. Di luar The Book of Mormon saya nggak bisa mengerti Alkitab. Maka sudah, orang yang teologinya ngaco seperti itu, rajinnya minta ampun. Orang Reform, orang Kristen, orang Protestan sudah bukan lagi menjalankan apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Justru orang Protestan lebih mirip setan di dalam menjalankan hidupnya. Keenam, Lukas pasal 18. Lukas 18 ayat 11 dan ayat 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Lihat orang Farisi, punya teologi, orang Farisi punya agama, baca Alkitab, lebih rajin dari kita, berdoa,
Tetapi ukuran dia, standarisasi yang dia lakukan, dipandang dari perspektif apa? Bukan mengikuti perspektif firman Tuhan. Tapi yang dia lakukan adalah yang dilihat orang. Moralitas yang dilihat orang. Maka dia hanya melakukan standarnya, mengukur hanya dari moralitas diri. Maka orang melihat saya bukan bukan seorang pelacur, aku bukanlah seorang perampok, aku bukan seorang pezina, aku bukan orang lain, aku juga bukan pemungut cukai. Ya. Maka dia bilang, aku ini orang yang secara moralitas aku lebih baik daripada mereka. Ya. Kita menganggap diri kita tidak sama dengan mereka. Kita kaum elit, saudara. Orang-orang suam-suam kuku kelak akan jatuh. Yang katanya, oh aku adalah orang yang berbeda dengan yang lain. Maka kelak kamu akan jatuh. Kenapa? Karena kebaikanmu itu ada limitnya. Karena setiap standarisasi yang kamu tetapkan ada limitnya. Dan apa yang kau katakan, jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kamu gambarkan di dalam hidup kamu, yang kamu ukur di dalam hidup kamu, semuanya akan jatuh. Dan engkau akan kecewa. Dan dengan engkau kecewa, maka semuanya itu akan membuat engkau mundur selama-lamanya. Mereka adalah orang Farisi loh. Mereka adalah orang yang belajar teologi loh. Mereka adalah orang yang belajar firman Tuhan loh. Tapi tidak semua orang belajar firman Tuhan mengerti apa isi firman Tuhan. Maka jangan sombong kalau sudah bilang, aku udah baca Alkitab 10 kali dari awal Kejadian sampai Wahyu, sampai kamusnya, sampai petanya. Maka orang yang berkata seperti itu jangan sombong. Kenapa? You sudah baca, belum tentu you ngerti. Ya. Maka you bisa, sudah baca 10 kali pun you bisa suam-suam kuku. Maka be careful with yourself. You are danger. And you are in danger. Ketujuh, Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada mereka, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wah, luar biasa. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi seorang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa maksudnya di sini, saudara? Orang-orang suam kuku adalah orang bagaimana? Orang-orang yang hanya menjadikan Yesus hanya menjadi salah satu bagian dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Bukan satu-satunya yang seharusnya dikerjakan di dalam diri manusia. Yesus disamakan dengan apa yang menjadi orang mati, sudah kembali pada orang mati, lalu kepada pamitan dengan keluargaku. Apakah salah sih pamitan? Nggak salah sih. Tapi pada saat kita seringkali hanya menjadikan pamitan atau menjadikan kita menguburkan orang mati, seringkali kita mengatakan apa? Kita seringkali mengexcuse dengan mempending waktu. Di dalam ayat ini, aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Di situ bapaknya belum mati. Tapi tunggu dulu sampai bapakku mati, baru gua mau ikut kamu. Lalu izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Untuk mau pamitan, itu dia punya rumah, bukan cuma rumahnya di sebelahmu, langsung keluar pintu, langsung pulang ke rumah di tetangga sebelah. Bukan, tapi dia harus berjalan berkilo-kilometer. Setelah itu, pamitan ya, aku mau ikut Tuhan. Lalu berjalan berkilo-kilometer. Setelah itu, untuk ini. Saudara, Tuhan mengajak saudara untuk apa? Untuk menomorsatukan di dalam segala sesuatu, termasuk etika-etika manusia. Kita harus mengikuti etika Tuhan.
Maka saya ajak saudara buka lagi dalam Lukas pasal 18 supaya lebih mengerti bagian ini. Lukas 18 ayat 21 sampai 25. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, ini anak muda sudah mengatakan, segala perintah Tuhan sudah kuturuti sejak dari masa muda. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Apa? Jualah segala yang kau miliki, bagikanlah pada orang-orang miskin, maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab dia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya seorang yang beruang, bukan beruang ya, yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab yang lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seekor kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Maka anak muda ini, aku sudah melakukan perintah Tuhan, katanya. Aku sudah baca Alkitabmu, aku sudah mendengar akan banyak khotbah, tetapi pada saat Tuhan, kurang satu, jual semua kekayaanmu, ikutlah aku. Maka dengan sedihnya dia melihat kekayaannya, dan akhirnya dia mundur. Orang suam-suam kuku adalah tidak rela bertemu dengan realita firman Tuhan yang dia harus jalankan. Pas firman Tuhan bilang, kamu harus jalankan ini, dia nggak rela untuk menjalankan, dan akhirnya dia mundur. Kelihatannya beriman, aku sudah baca firman Tuhan, aku sudah dengar khotbah, aku sudah baca begitu banyak komentari, aku sudah begitu banyak memiliki koleksi-koleksi, tapi akhirnya para sebelah jalankan, hei, jual, hei, apa? Diam semuanya. Jual dan ikutlah aku. Tetapi akhirnya apa yang menjadi respon pemuda ini? Dengan amat sedihnya, karena dia sangat kaya, akhirnya dia gak ikut Tuhan. Inilah contoh orang-orang suam-suam kuku. Kelihatannya beriman, kelihatannya Kristen, tapi akhirnya pada saat Tuhan tantang, ayo lakukan, dia nggak bisa lakukan. Dan pada saat dia nggak bisa lakukan, akhirnya dia mundur sendiri, dan akhirnya kendor sendiri, dan akhirnya imannya tidak bertumbuh. Apakah saudara mau menjadi orang pemuda-pemuda semacam ini? Apakah saudara menjadi pemuda-pemuda yang demikian, tidak memiliki kehidupan, ditantang untuk melakukan, dan akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa? Saya berharap pemuda-pemuda dan jemaat-jemaat di Emery Guangzhou punya semangat untuk melakukan, bukan cuma semangat mendengar. Ya, maka berkata pada diri sendiri, hei, berkata dengan namamu sendiri, misalnya Daniel, hei Daniel, jangan cuma dengar, tahu, lakukan. Seperti itu. Maka doing di dalam hatimu sendiri. Misalnya, Willy, gua kasih tahu ya, ngomong sama sendiri, gitu kan? Gua kasih tahu ya, lu juga cuma dengar, jalankan. Kalau setiap orang punya semangat yang sama, kita sama-sama menjalankan pelayanan dengan sungguh-sungguh, maka pelayanan akan diberkati. Amin? Amin. Dan cuma amin toh ya. Berikutnya, poin keberapa? 8. Yaitu Matius pasal 22. Matius 22 Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yaitu sama dengan itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang suam-suam kuku seperti ini yang sudah saya khotbahkan di dalam 2 hari yang lalu, yaitu kita seringkali kurang mengasihi Tuhan dengan segenap hidup atau segenap hati. Kata heart
Di situ bicara dengan with all my heart, with all my soul, with all my reason. Itu semuanya bicara di dalam totalitas hati. Hati adalah pusat dari hidup. Dan pada saat saudara hidup sudah kehilangan hati, saudara adalah orang yang sudah mati. Ya. Heart attack, jantung. Maka heart attack, hatimu pada saudara tidak punya hati, kalau saudara sudah mati. Kelihatannya hidup, tapi you sudah mati. Ya. Maka jika hatimu tidak mengasihi Tuhan, hatimu tidak kembali kepada Tuhan, you sudah mati. Ya. Maka banyak orang Kristen, secara label kita Kristen, tapi hati kita sudah mati. Mau dibangkitkan, kembali kepada Tuhan. Mau dibangkitkan, memohon kepada Tuhan. Mau dibangkitkan, biarlah Tuhan menarikmu, dan engkau rela ditarik oleh Tuhan. Dia berkata, I am a sinner, but I want to follow you, to be your person, to be your disciple. Ya, lalu mengasihi sesama. Poin ke-9, yaitu mengasihi sesama dan berusaha mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi problem seringkali kita adalah kita berharap pas kita mengasihi seorang, hey, gue udah mengasihi lu nih, balas dong, gitu kan? Wen, gue udah mengasihi kamu loh. Gue tiap kali kasih tahu, lu begini, kamu harus begini, harus begitu. Ya kamu mesti balas dong. Kalau lu nggak balas, lu bener-bener terima cinta kasih gua dan sebagainya. Seringkali kita berharap something. Seringkali kita berharap something dari apa yang kita lakukan, dari cinta kasih kita. Tuhan mengajarkan kita untuk, you jangan minta apa yang menjadi something dari apa yang kau berikan. Pasal engkau memberikan, engkau sudah memperolehnya. Pasal engkau mengasihi seseorang, kamu sudah memperolehnya. Kenapa? Karena kamu pada saat mengasihi orang, kasih itulah yang menjadi beauty. Karena Tuhan mengajar kamu untuk mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Jadi jangan berharap syarat lagi. Jangan berharap lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikannya. Jadi pas saudara mengasihi seseorang, misalnya dalam gereja ada yang kesusahan, saudara tolong bantu orang yang kesusahan dengan tanpa bersyarat. Ya. Contoh, saudara, hari ini ruangan ini ada bau something, gitu kan? Saudara coba untuk apa? Untuk tolong orang itu. Atau saya nggak tahu, pasti orangnya ada di sini, gitu kan? Tolong orang itu. Untuk apa? Ya, kasih tahu. Dan lalu juga berikan akan satu hal, saudara ada bau gini, semprot langsung cepat-cepat, gitu. Memang manusia nggak ada yang sempurna. Jangan bilang, oh itu orang itu kakinya bau. Jangan kira kaki lu nggak bau, kaki lu juga bau. Saking aja hari ini nggak bau, tapi mungkin kakimu bau. Jadi lu jangan terlalu cepat untuk menjudge orang. Kenapa? Lu juga begitu. Cuma saking it's not your thing, gitu kan? Tapi pas harimu tiba, lu baru tahu kamu problem maker, gitu kan? Jadi saudara, coba lihat, mengasihi orang lain. Orang yang suam-suam kuku juga nggak bisa mengerjakan itu. Kenapa? Karena mereka berharap syarat. Karena dia berharap pujian. Dia berharap ada yang memberikan akan sebuah support. Berikutnya, keberapa? 10. Ke-10, Filipi pasal ketiga. Filipi pasal ketiga, ayat 18 sampai ayat 20. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sampai menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, tuan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kedua Kolose pasal 3 ayat 2. Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka orang yang suam-suam kuku, mereka menjalani kekristenan mereka, tapi yang dilihat oleh mereka masih perkara duniawi. Yang dilihat
oleh setiap orang-orang yang katanya Kristen, tapi suam-suam kuku adalah apa yang mereka lihat secara mata. Tetapi mereka nggak melihat urusannya bukan di sini sebenarnya. Urusan dari orang-orang Kristen adalah berorientasi kepada urusan surga. Karena kita adalah kewarganegaraan surga. Sudah. Maka urusan hari ini, urusan yang saudara lihat, itu urusan biasa. Pasal saudara nggak dipuji, nggak apa-apa. Pasal saudara dikecewakan, nggak apa-apa. Pasal saudara nggak dimengerti, nggak apa-apa. Kenapa? Karena urusanku menjadi orang Kristen bukan karena dari kamu, bukan karena ucapan kamu, tapi urusanku menjadi orang Kristen adalah karena aku sudah distempel. Aku adalah warga negara surga. Dan aku harus berorientasi kepada urusan surgawi. Berapa banyak orang Kristen sudah tidak lagi berorientasi pada hal yang surgawi. Maka kalau orang yang sudah tidak berorientasi pada surgawi, pasti bukan orang yang cinta memberitakan Injil. Kenapa? Yang dilihat hanyalah kuantitas. Yang dilihat hanyalah yang dilihat oleh mata. Tapi memberikan Injil dengan jujur, memberikan Injil supaya sama-sama dapat di dalam kemuliaan Tuhan, sama-sama menikmati. Seringkali kita kurang untuk melihat hal ini. Maka ini contoh orang-orang Kristen suam-suam kukuh yang hanya peduli dengan urusan duniawi. Berikutnya, beberapa? 11. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tadi saya sudah mengatakan, saya harus berpikir tentang sesuatu yang surgawi. Maka saya adalah kewarganegaraan surga. Maka menjamin saya orang Kristen, saya adalah kewarganegarannya surga. Maka saya tahu tentang surga, tetapi saya tidak melakukan. Dan akhirnya kita menganggap diri sudah aman. Kenapa? Aku sudah percaya sama Tuhan. Dan percaya saja itu adalah satu hal cukup buat saya. Tidak perlu untuk melakukan firman, tidak perlu untuk berkorban untuk sesuatu, tidak perlu. Yang penting gue sudah dengar, yang penting gue sudah terima, titik, sudah. Anggap diri sudah aman, jadi warga negara surga, sudah. Maka Tuhan sendiri berkata bahwa apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Coba baca sekali lagi. Siapa yang masuk kerajaan surga? Dia yang lakukan. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dengar sekali lagi. Pelaku, bukan pendengar. Berapa banyak kita dengar, berapa banyak kita lakukan. Maka di sini kata pelaku, sudah. Setiap kali sudah lihat dari depan sampai belakang tadi, pelaku, sudah. Bukan jadi laku, tapi pelaku mengerjakan, doing something real di dalam apa yang kita imani. Maka sudah, jangan cepat-cepat aman pada saudara orang Kristen. Walaupun lebih aman dikit, tapi belajar untuk apa? Bukan cuma ku dengar, tapi pada saat aku melakukan, aku berhubungan dengan kerajaan Allah. Kalau saya hanya dengar tapi tidak melakukan, saya tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Wah, ini harus menjadi satu warning, saudara. Manusia harus di warning. Misalnya apa? Saudara bangun pagi, kalau nggak ada alarm clock, bisa bangun atau tidak? Dia bilang, oh bisa kalau misalnya saya tiap hari jam segituan, sugestinya langsung bangun, gitu kan? Tapi misalnya, saudara biasanya jam 8, lalu bilang, hari ini harus tidur jam 6, harus bangun jam 6. Maka, saudara mau bangun jam 6, gimana caranya? Biasanya bangun jam 8. Akhirnya apa? Mau nggak mau, handphone, aku butuh bantuanmu. Akhirnya kita set up, tapi pada saat kita set up pun, yang gobloknya adalah apa? Kita sudah pasang 1 pun, pasang 3 pun, nggak bangun. Ya, maka mau handphone paling canggih sekalipun, tapi you nggak ada kemampuan dan tidak punya kemauan, tetap semuanya nggak akan berguna. Ya, maka sudah, mari kita bersama-sama melihat. Ada loh anak Indonesia kayak begitu. Itu sampai apa? Pasang sampai yang apa? Dia pasang ringtone. Dia cobain satu ringtone demi ringtone yang lain.
dia nggak bisa bangun semuanya. Kecuali satu ringtone. Satu ringtone, yaitu pakai suara kapal. Tong. Nah, dia pakai volume yang paling tinggi. Pada saat itu handphonenya bunyi. Tung. Dan bukan hanya tung saja. Tungnya itu membangunkan dia, iya, tapi membangunkan 11 menit. Jadi setelah 11 menit, tung, nggak berhenti, akhirnya dia langsung ambil. Tapi at least masih ada harapan, meskipun bilang daripada sudah tung sampai baterainya habis, kamu pun nggak bangun. Itu kebangetan, gitu ya. Yang ketawa itu yang mengalami. Ya. Terakhir. Lukas pasal 12. Lukas 12 ayat 16 sampai ayat ke-21. Ini yang terakhir. Wah, kata terakhir langsung gitu kan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Yang bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat, sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Luar biasa, saudara, kayanya udah kekayaan gitu ya. Apa yang harus aku berbuat, sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi. Lebih bigger. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun oleh bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Wah, ini pikiran manusia, pikiran kita pasti. Ya. Tapi 20 berkata apa? Hei engkau orang bodoh. Saya nggak suka kata bodoh, saya lebih suka kata goblok. Hai engkau orang goblok, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Hidup itu digambarkan oleh orang som-som kuku adalah, wah aku sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Lumbungku sudah penuh sampai gua nggak punya tempat lagi. Maka apa yang harus ku planningkan? Wah, planning manusia rapi sekali. Aku akan apain di situ? Aku akan merombak lumbung-lumbungku, meruntuhkan. Lalu aku akan mendirikan lebih besar lagi. Wah, semangat reform ya, meruntuhkan dan membangun kembali, gitu kan? Yang meruntuhkan Luther, yang membangun Calvin, gitu kan? Ini orang jangan-jangan orang reform di sini kan? Itu apa? Aku akan merombak lumbung-lumbungku, mengintrospeksi lumbung-lumbungku, lalu aku akan mendirikan lebih besar lagi, aku akan simpan di dalamnya gandum dan barang-barangku. Banyak barang tertimbun, aku beristirahat. Banyak barang-barang tertimbun, aku dapat makan, minum, dan bersenang-senang. Hidupnya sangat rapi, sudah di planning. Dengan satu hal, 10 tahun kemudian, aku akan tetap hidup eksis. Aku masih tetap makan, minum, dan bersenang-senang selama 10 tahun. Ya. Sudah lihat, di dalam apa dikatakan oleh orang ini, dia pasal berkata ini, dia tidak berkata sesuai dengan kacamata Tuhan. Walaupun saya nggak tahu Tuhan pakai kacamata merek apa, Ray-Ban kah atau Oakley kah, saya nggak tahu. Ya. Tapi orang kaya ini, dia memplanningkan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu, mencanangkan segala sesuatu, tapi dia tidak melibatkan Tuhan. Dia nggak hidup di dalam kedinamisan yang Tuhan pimpin, tapi dia hanya mempersiapkan di dalam kerapian planning dia. Tuhan berkata apa? Hei, engkau yang rapi-rapi bikin planning, apakah salah bikin planning? Nggak salah. Tapi jangan memutlakan, jangan mengabsolutize akan setiap planning-planning kita dengan berharap planning itu pasti memberikan hasil. Coba saudara, tahun 2012 sudah kita injak. Saudara sudah bikin planning nggak? 2012 lu mau ngapain?
mau ganti pacar, mau ganti mobil. Pacarku bosenin, aku ganti-ganti ini. Oh, ini loh ya. 2012, saudara coba bikin planning sebanyak-banyaknya. Ya. Saudara coba bikin satu lembar. Kalau penuh gitu ya, atau mungkin saudara penuh sampai 2 lembar, sampai 3 lembar, saudara isi dengan planning saudara. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Orang yang hidup di dalam Tuhan bukan seperti air mengalir. Pokoknya lihat deh nanti on the spot. Ya, no. Tapi bagaimana kita peka. Tuhan, you mau apa? Aku harus taat. You mau berikan tanggung jawab apa? Aku harus jalankan. Dan kalau memang aku punya planning, aku tidak bisa untuk melihatnya dengan lebih jelas. Tuhan beri aku untuk aku dapat melihatnya. Kalau memang bukan rencana Tuhan, jangan aku kerjakan. Kalau itu rencana Tuhan, aku rencanakan, aku jalankan. Maka saudara harus punya kedinamisan. Jangan memutlakkan planning-planning kita harus kulakukan. Maka Tuhan berkata apa? Goblok kamu. Kenapa? Karena kalau jiwamu diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu buat siapa nanti? Lu bilang untuk keluargamu 10 tahun dan sebagainya, kalau keluargamu mati semua, itu mau diapain? Maka Tuhan mengajak saudara melihat orang kaya ini, jangan bodoh. Justru jangan berorientasi kepada kekayaanmu saja, tapi berorientasilah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Maka kebodohan orang kaya ini adalah dia hanya melihat diri, melihat hanya urusan diri. Dia tidak pernah melihat urusan Tuhan. Maka sudah, ini berapa poin tadi semuanya? 12. Oke, berarti saya sudah mereduksi 3 poin dari yang seharusnya. Tapi dari 12 poin tersebut, saudara, ini semua 12 poin yang mengajak saudara untuk menguji dan mengajak saudara untuk menselidiki. Saya tanya, dari 12 poin, siapa yang bilang, oh aku sempurna, aku tidak termasuk dari 12 poin tadi? Coba angkat tangan. Mungkin setelah angkat tangan, nasibmu akan ini, nasibmu akan lain, gitu kan? Karena saya akan melihat saudara adalah malaikat. Saya aja nggak boleh angkat tangan. Ya. Karena di dalam diri saya pun, saya kadang-kadang bisa suam-suam kuku. Tetapi jangan masuk di dalam kesuam-suam kuku itu. Tapi kita harus berbalik, bangkit dari setiap. Maka kita semua harus menguji diri, kita semua harus menselidiki diri, apakah aku sudah tegak iman berdiri di dalam Tuhan. Saudara. Maka hari ini saya bertanya, di manakah pemuda-pemudi jemaat Tuhan yang memiliki akan ketegakan iman, kembali kepada firman Tuhan, setia seperti ini, dan bukan jatuh seperti orang-orang yang suam-suam kuku. Maka di dalam Wahyu pasal 3, terakhir ya, Wahyu pasal 3. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, ini menjadi ayat terakhir buat saudara saya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur. Barang siapa kukasihi, ia kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu ditegur, relakanlah hatimu dihajar, dan bertobatlah. Maka saudara, tadi saya percaya, dari khotbah pertama sampai terakhir, pasti itu masuk dalam hatimu seperti panah, seperti pedang yang nancep dan akhirnya kesakitan. Mungkin saudara nggak suka khotbah hari ini karena terlalu keras. Mungkin khotbah yang saudara dengar hari ini akan begitu menyakitkan hatimu. Tapi saya ingin kasih tahu, Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, dia kutegur. Maka saudara menerima teguran, engkau dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara dihajar dengan firman Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Maka saya hanya mengutip firman Tuhan berkata, relakanlah hatimu. Oke? Relakan hatimu, dan yang ini lebih penting, tobat. Jangan ulangi kehidupan yang seperti itu. Mari tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama. Dan kita bersatu sejenak.
berdoa di dalam diri kita sendiri. Tuhan, saya sudah mendengar khotbah. Dan khotbah hari ini mengajak kita untuk menguji diri, menyelidiki diri. Dan kita pakai waktu sebentar untuk menguji diri. Pakai waktu sebentar untuk menyelidiki diri. Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Secara totalitas hidup kami mengasihi Engkau. Tapi mungkinkah aku adalah orang yang masih bersuam-suam kukuh di dalam hidupku? Di dalam 12 poin tadi, aku masih terjerumus di dalam kesuam-suam kukuhnya seperti itu. Tuhan, aku mau keluar dari kesuam-suam kukuh itu. Aku mau keluar dari setiap jerat-jerat itu. Aku mau keluar dari setiap hal-hal yang mengikat aku, tidak bisa menikmati kebenaran-Mu, tidak bisa menikmati visi-Mu, tidak bisa menikmati setiap apa yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami mau kembali padamu. Kami mau di renew lagi. Kami mau diperbarui. Di tahun 2012, kami menjadi orang Kristen yang lebih tekun, lebih giat. Bukan hanya lebih giat dan lebih tekun mendengar, tapi mau lebih tekun, lebih giat melakukan firman Tuhan. Tuhan, inilah diri kami rindu. Kami dapat diperbarui. Minta akan satu saudara kita berdoa untuk kita. Willing untuk kita. Willing. Tuhan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap teguran yang kami dapatkan boleh sungguh-sungguh mengajar kami dan memampukan kami untuk lebih lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun akan banyak hal-hal yang seringkali merintangi kami, namun mohon Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan hati yang sungguh-sungguh mau taat di hadapan Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha